Halo semuanya, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aurelius Kuok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CIDR. Jadi, apa itu CIDR? CIDR merupakan singkatan dari Classless Interdomain Routing yang berfungsi untuk mengalokasikan IP address ke dalam bentuk yang lebih efisiensi dan lebih menghemat host. Jadi, apa beda classful dengan classless? Dari pengertian tersendiri, classful berarti menggunakan kelas, sedangkan classless tidak menggunakan kelas. Classful kan terdiri atas 3 kelas, sedangkan classless dia tidak menggunakan kelas sama sekali. Jadi di classless ini dia lebih menghemat IP dan dia juga lebih menghemat host. Sedangkan di classful itu dia lebih boros. Nah, dari segi pengerjaan soal pun dan cara mengalokasinya pun berbeda. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung lanjut ke contoh soal. Baik, jadi kita sudah ke pengertiannya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada satu soal yang saya cari di Google, yaitu soalnya adalah jika diketahui IP 10.0.0.0 prefix 20 dengan kebutuhan .500 host. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Begini cara mengerjakannya. Kita penyelesaian. Nah, apa yang pertama-tama akan kita kerjakan? Yang pertama-tama kita tentunya akan mencari si prefix baru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau di CIDR ada yang namanya prefix. Jadi, yang pertama-tama kita harus mencari si prefixnya. Dengan cara kita pertama cari hostnya dulu. Nah, rumus dari cari si host adalah 2 pangkat H dikurang 2. Lebih besar sama dengan si kebutuhan host ini. Kebutuhan host di sini adalah 500. Nah, jadi di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati si 500 atau bahkan lebih besar ataupun sama dengan 500. Jika dikurang 2 juga ya. Jadi 2 pangkat berapa? Apakah 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 tidak. 2 pangkat 4 hasilnya baru 16, 2 pangkat 8 hasilnya baru 256, dan 2 pangkat 9 pas hasilnya 512. Lebih besar bukan? Maka dari itu kita masukkan 2 pangkat 9 dikurang 2. Lebih besar sama 500. Nah, 2 pangkat 9 adalah 512, dikurang dengan 2 berarti hasilnya adalah 510. Nah, apa yang diambil di sini? Yang kita ambil di sini adalah si pangkat H-nya ini, yaitu si pangkat 9. Jadi hasilnya adalah si pangkat 9, bukan si 510. Maka dari itu di sini kita cari lagi di prefix baru. Bagaimana cara kita mengerjakan prefix baru? Cara mengerjakan prefix baru adalah kita masukkan angka 32. Apa itu angka 32? Angka 32 adalah total oktet yang ada di IP versi 4. Jadi kan IP versi 4 itu adalah 32 bit. Maka dari itu 32 bit dikurang dengan si pangkat 9 ini yang tadi. Jadi 32 dikurang 9 sama dengan hasilnya adalah si prefix baru. 32 kurang 9 adalah 23. Betul? Oke. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke Nah, setelah itu kita kerjakan seperti biasa, sama seperti classful addressing, yaitu kita mencari si subnet mask. Nah, yang kita pakai adalah si prefix barunya ini, bukan si prefix lama. Jadi, yang kita pakai adalah si angka 23. Maka dari itu, 23 ini kan adalah bit satunya. Jadi, jumlah bit satunya adalah si 23 biji. Maka dari itu, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 2 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan 8 tambah 8, 16. 16 tambah 7 adalah 23. Maka angka terakhir dari ini adalah 0. Oktet ketiga. Oktet terakhirnya adalah 0 semua. 0, 0, 0, 0.
Ini tentunya hasilnya 255. Ini kita hitung melalui cara apa? Yang ini. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ini tepat adalah 1 oktet karena adalah 8. Kenapa angka seperti ini? Karena kita mulai dari 1 terus kita dikalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Semuanya adalah kelipatan 2. Nah, kita coba samakan. Kita masukkan bit satunya yang ada di sini ke sini. Jadi, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Maka dari itu kita jumlahkan semua. Jika semuanya tadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 adalah 255, maka dari ini kita kurang dengan 1. Maka hasilnya adalah 254. Nah, jadi di sini adalah hasilnya adalah 254. Dan ini tentu 0. Nah, subnet mask kan sudah selesai, maka dari itu kita lanjut ke si jumlah subnet. Jumlah subnet. Sejauh ini kurang lebih sama dengan classful addressing, tapi jumlah subnet kita bisa menggunakan dua cara. Nah, ada cara baru di CIDR, yaitu dengan cara prefix baru, yaitu 23 ini, dikurang dengan prefix lama, yaitu 20 ini. Jadi, ini apa? Ini adalah si pangkatnya. Jadi, 2 pangkat prefix baru dikurang prefix lama. Jadi, 2 pangkat 3. Maka dari itu, jumlah subnetnya adalah 8 subnet. Nah, kalau di classful addressing, kita selanjutnya adalah cari host. Di CIDR kita tidak perlu, karena cari hostnya sini sudah diketahui. Dan hostnya di sini kan sudah diketahui. Jadi tidak perlu lagi untuk mencari si hostnya lagi. Maka dari itu, kita selanjutnya adalah akan lanjut ke blok subnet. Blok subnet seperti biasa, 256 dikurang dengan oktet terakhir ini. Jadi 254. 256 dikurang 254 maka adalah 2. Maka 2 blok subnet. 2 ini merupakan jaraknya. Maka caranya adalah, jadi blok subnetnya jaraknya adalah 2. Nah, jaraknya ada 2 dan dia terdiri dari 8 subnet. Maka dari itu, kita masukkan dari 0, kita tambah 2, kita tambah 2 lagi, kita tambah 2 lagi, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Apakah ini sudah 8? Ya, ini sudah 8. Maka dari itu, selanjutnya kita akan masuk ke tabel subnetting. Dikarenakan tidak muat, kita pindah halaman. Kita sudah pindah ke halaman baru, kita akan mengerjakan yang namanya tabel subnetting. Nah, tabel subnetting CIDR dengan classful addressing itu sama, tidak ada perbedaannya. Hanya di pengerjaannya yang sedikit berbeda. Jadi, di sini kita akan tulis dulu. Yang pertama-tama seperti biasa, subnet terlebih dahulu. Setelah itu host awal, host akhir, dan broadcasting. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke subnetnya dulu. Seperti IP tadi, kita tulis dulu 10.0.0.0. Nah, kita pasti bingung, kita mau perbaikinya tuh yang di mana satu? Di sini kah? Di sini kah? Atau di sini? Atau bahkan di sini? Nah, cara kita mengetahui tadi, kalau di soal tadi kan kita tuliskan di 10.0.0.0 itu, kan di subnet masknya itu ada 255, 255, dan 254. Dan juga 0. Jadi, yang kita perbaiki adalah di 254. Mengapa?
Karena angka bit 1 terakhir berada di oktet tersebut. Jadi kita berada di oktet ketiga. Maka dari itu yang kita perbaiki adalah di oktet ketiga. Yang pertama-tama kita tulis dulu 10.0.2.0 10.0.4.0 10.0.6.0. Kita percepat ya proses ini. Nah, kita sudah selesai tulis. Kan di sini total berarti adalah 8 subnet. Tapi kita biasanya ada lebihkan satu atau alias cadangan untuk backingan si broadcasting nanti. Maka dari itu kita tambahkan lagi 10.0.16.0. Kenapa 16? Dikarenakan blok subnet tadi adalah 2, maka 14 ditambah 2 adalah 16. Jadi ini adalah backingannya. Selanjutnya kita masuk ke host awal lagi. Host awal kita cuma perlu tambah 1. Di bagian mana yang kita tambah 1? Di oktet terakhir ini. Jadi kita cuma perlu menuliskan 10.0.0.1. Tambahkan 1 di akhir. Saya percepat proses ini. Nah, host awal sudah selesai, kita lanjut ke broadcasting. Nah, broadcasting kita geser sedikit biar nampak. Nah, broadcasting ini kita akan membuang si angka 0 ini dan kita akan menaik angka si 16 ini. Kita akan menaikkan si 16 ini. Jadi kita tulis dulu 10.0.2.255. Jadi di broadcasting tidak lupa kita kurang 1. Jadi ini bukan 2, ini melainkan 1. Kita lanjut lagi 10.0.3.255. 3 merupakan pengurangan dari 4 kurang 1. Kita percepat saja prosesnya. Baik, kita lanjut lagi ke host akhirnya ini. Kita lanjut ke host akhirnya. Di sini host akhirnya kita tinggal kurang 1 juga, tapi di bagian oktet ketiga. Jadi caranya adalah 10.0 oktet keempatnya kita kurang di 255. Jadi 254. Jadi semuanya hanya tulis 254. Kita percepat prosesnya. Dengan begini, CIDR pun sudah selesai. Mudah bukan? Tidak sesulit yang dibayangkan. Cuman saja sedikit berbeda dengan classful addressing.